Oke, selamat malam semuanya. Kita pada hari ini akan membahas beberapa saham ya. Oke, langsung aja kita to the point ke saham yang bentar lagi IPO, teman-teman. Oke, maaf, selama 2 minggu saya silent ya karena COVID ini terpaksa harus isolasi mandiri dan eh, para teman-teman di Akatsuki tetap standby ya di Telegram karena saya lebih aktif di Telegram daripada di YouTube dalam trade harian. Nah, kita mulai dari kondisi ini dulu ya, kondisi bentar. Oke, dari kondisi ISG dulu. ISG kemungkinan akan tertekan terus akibat efek pandemi. Ini kita mulai dari pertama ini dulu ya, ke hari ini. Agak lelet ya. Bentar. Oke. Nah, ini dia saham yang menarik ya, yaitu BHMS, BMHS, sorry. Ini ada sekitar 6,7% akan dilempar ke publik ya. Jadi teman-teman harus berburu saham tersebut karena kemungkinan besar ini pandemi ini akan terus berlanjut ya, karena menurut saya ini sudah merupakan suatu apa ya, settingan bisnis dan settingan genosida. Menurut saya ini termasuk genosida dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Saya tidak tahu apakah luar atau pemerintah sendiri. Karena ini saya lihat jadi bisnis ya. Kalau kita perhatikan COVID-19 dan COVID varian Delta ini menjadi bisnis. Pertama kita lihat pergerakan selama 2 minggu terakhir saham-saham yang berbau oksigen dan bahan-bahan kimia serta farmasi naiknya sangat signifikan. Berbeda dengan misalnya komoditi, ini coba lihat nih Castel sudah 142 ya harga batu bara, tapi saham-saham seperti Adaro, Indi, ITMG tidak bergerak ya. Teman-teman lihat ya. Jadi di sini sepertinya pandemi masih memukul ekonomi Indonesia untuk melakukan ekspor. Oke, kemudian iya. Kita masuk ke ini komoditi ya, komoditi internasional dulu. Nah, bisa dilihat ya harga dari kalau di luar ini ekonomi udah mulai jalan ya, terutama Eropa dan Amerika. Kita lihat ini oil sudah naik, gold naiknya tidak terlalu signifikan. Koalnya untuk di luar negeri sudah 137 teman. Tapi HBA di Indonesia masih 100 metrik per ton. Ya, jadi kenaikannya belum terlalu signifikan ya, karena untuk batu bara milik Indonesia sendiri masih grade A ya. Jadi belum yang terbaik. Oke. Nah, itu dia ya untuk sektor yang berbau komoditi. Indonesia masih terpukul karena masih fokus di sektor yang tidak terpukul sama sekali efek pandemi. Misalnya kita ambil pada hari ini, kita lihat ya. Ini saya fokuskan teman-teman harus punya ya barang ini. Harus punya. Ini BHMS boleh diambil ya. 340 ini yang disebar juga sedikit, jadi teman-teman harap berburu saham ini. Ya, ini menarik. Ini di bawahnya saham Care kalau saya lihat ya. Di bawahnya saham Care untuk jenisnya. Oke, itu bidang farmasi. Nah, kita lihat sektor yang naik hari ini dimulai dari sektor telekomunikasi yang tidak terdampak sama sekali dari pandemi, malahan makin bertambah ya omsetnya ya karena pemakaian secara tidak langsung. Kemudian coba lihat dari sektor-sektor misalnya otomotif, tambang, tidak terlalu ya. Ini sektor dari edge hardware, retail juga masih naik ya, kemungkinan besar karena panic buying ya. Panic buying terutama area ibu kota dan kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali. Nah, itu kemudian kita searching dulu. Ini
perusahaan, alamat perusahaan BRMS di mana? Alamat perusahaan, kita harus jeli ya, Bunda Medik. Kita harus tahu juga nih alamatnya di mana. Ini Rumah Sakit Bunda ya, Rumah Sakit Bunda Medik di Jalan Tengku Tuk Citro. Oke, berarti ini jelas ya perusahaannya. Tapi kalau kita lihat apakah dia punya cabang seperti Care kan udah ada 2 ya, teman-teman. Ada di Jakarta Selatan dan di Tangerang. Prospektusnya boleh teman-teman nanti lihat ya. BMHS ya, BMHS. Ya kalau saya jatahnya distribusi ya. Saya baru dikit, hanya kebagian 10 lot ya untuk pre-order saham tersebut. Ini boleh sama-sama kita, ini boleh di-download dari sini ya, prospektusnya. Nanti teman-teman bisa lihat laporan keuangannya bagus atau enggak. Kita tahu bahwa di GNS ya atau Prudia laporan keuangannya naik 100%. Oke, underwriter-nya juga mantap ya, Ciptadana. Coba kita lihat laporan keuangannya. Laporan keuangan BMMS. Coba ini sebentar ya. Oke, udah kita lihat ya. Di sini pendapatannya tiap tahun teman-teman lihat ya. Sebelum pandemi bahkan sudah naik ya. Labanya naik dan asetnya coba utangnya juga naik ya bahkan. Jadi coba kita lihat aset sama utangnya 50-50% ya perbandingannya. Jadi masih sehat. Kemudian dia punya anak perusahaan, banyak juga anak perusahaannya ya teman-teman. Saya nggak tahu apakah dia ada juga di, ini saya lihat ada di Padang, Margonda di Depok ya, Pekanbaru. Berarti ini rumah sakitnya bukan hanya ada di Jakarta atau Pulau Jawa saja ya. Coba kita lihat. Oh berarti banyak ya? Ya banyak. Oke, oh ini konsultannya ya. Konsultannya. Oh, dia juga punya utang ke BCA itu sebanyak berapa nih? 452 miliar. Oke. Pokoknya IPO yang bagus teman-teman itu di bawah 15% sangat bagus ya. Berarti apalagi teman-teman baru tahu nggak bahwa saham TAPG yang baru IPO di bidang sektor CPO bahkan sudah mau bagi dividen. Nah itu merupakan suatu apa ya kredibilitas ya atau potensial dari saham tersebut atau emiten tersebut baru IPO sudah membagi dividen. Terutama untuk di GNS ya. Di GNS ini kalau teman-teman lihat laporan keuangannya kuartal 1 dan kuartal 2 sangat ciamik ya karena dia dapat orderan ya dari atau ibaratnya dia diuntungkan akibat syarat pandemi yaitu tes swab antigen dan PCR terutama untuk tanggal 3 Juli ini berlaku baru PCR. Nah, bisa bayangkan teman-teman dari 250.000 ke 850.000 per satu PCR ya. Karena sekarang swab antigen tidak berlaku lagi. Oke, nah sudah kita bedah. Laporan keuangannya masih sehat walaupun utangnya sudah 50%. Aset
ini nanti boleh teman-teman bedah lagi ya. Boleh teman-teman bedah lagi karena pendapatan atau labanya juga naik tiap tahun. Nanti boleh dibaca lagi untuk prospektusnya, untuk BHMS. Nah, jadi sekarang ini teman-teman kemungkinan ISG masih akan turun ya, karena efek dari pandemi dan juga efek right issue dari BBRI dalam menanggulangi utang obligasi Garuda Indonesia yang mandat. Ya, jadi negara atau BUMN sedang berusaha menyelamatkan Garuda, ya, karena BNI sendiri tidak sanggup untuk membiayai Garuda Indonesia. Kalau nggak salah BNI itu sudah ada utang sebanyak hampir 1 triliun atau kalau di nominalnya 990 miliar di Garuda Indonesia ya. Jadi Garuda Indonesia masih diberhentikan perdagangannya. Nah, ini sektor-sektor yang tidak terkena efek pandemi ini. Yang untuk gelombang kedua ada di sektor telekomunikasi, terutama menara, dan juga sektor retail ya. Teman-teman bisa lihat dari tadi asing obral terus ya, obral terus beberapa blue chip. Oke, nah itu dia, boleh teman-teman kita berburu sama-sama berburu ya, karena menurut saya ini prospektusnya sangat jelas banget ya, karena ini valuasinya juga menurut saya memang premium, termasuk harga mahal ya, 340 per lembar, tapi nggak apa-apa ya, karena saya lihat prospektusnya sama dengan saham CARE ya. Oke, itu aja untuk malam hari ini. Selamat malam. Oh, sebentar. Ada yang dari request ke ini. Bandarmologi ya. Oke, kita masuk ke bandarmologi. Coba lihat teman-teman, selama apakah bandar dari farmasi sudah keluar dalam 1 minggu terakhir. Coba kita lihat. Pergerakan farmasi itu mulai dari tanggal 23 sampai hari ini. Untuk di JNS sendiri, boleh teman-teman lihat yang pegang adalah retail ya, yang masih culun ya, terjebak oleh euforia dari saham-saham sektor farmasi. Kemudian ada Agi, siapa yang pegang? RF, ya ini masih bandarnya yang pegang ya. RF dan LG masih pegang. Ya. Kemudian ada lagi apa tadi? Selain Agi ada KF dan Inap ini sama ya. Pergerakannya sangat liar. KF bisa dilihat masih di X dan CP yang megang. Kemudian Inap. Nah, masih kakak berarti masih di kontrol bandarnya, jadi teman-teman tetap hold ya. Yang saya di grup AKCG tetap hold. Kemudian ada lagi, kalau Mika masih oke ya. Karena asing juga, bisa lihat ya, asingnya teman-teman masih belum keluar ya. Untuk di sini Mika belum keluar sama sekali, masih bisa untuk di hold yang jangka menengah. Jadi pandemi ini ya sektor saham ini, farmasi ini kemungkinan 1 minggu atau 2 minggu ini masih akan terus unjuk gigi ya. Untuk sektor misalnya di apa lagi ya, di GNS tadi sudah, CARE ya, CARE sekarang harganya sudah berapa ini? Bukan CARE, sebentar, bukan CARE ya, saham yang itu. Sebentar saya searching dulu, bukan saham CARE rupanya. SEM, sorry. Saham SEM ya, rumah sakit ini, SEM. Ini sama ya, bergerak dalam sektor medis. Nah, ini lihat nih, BB-nya masih belum jualan. Ya. BB dan BK asing ini masih sedikit jualan. Jadi teman-teman boleh lirik saham SEM ya. Kalau CARE kenapa ya nggak bergerak? Padahal ini akumulasinya lumayan loh. Ini boleh teman-teman lihat ada 14 juta lot. Tapi asingnya, entar, ini apakah broker asing? Nanti saya cek. Ya. HP masih belum bergerak ini. Coba kita lihat apakah
Care itu disuspend atau gimana? Kenapa tidak bergerak ya? Oke, ini menarik teman-teman. Ada yang akumulasi pada saham Care. Coba kita apakah AP melakukan akumulasi selama 1 bulan? Masih AP teman-teman. Jadi wajib dilihat ya. Untuk Care ini apakah dia akan ketinggalan panggung ya, sektor medis. Boleh teman-teman lihat. Kalau Agi tadi sudah ya. Agi sudah di puncak. Ini saya hold dari harga 1000 teman. Untuk Agi sendiri. Kemudian selain itu ada lagi sektor medis, Kalbe ya, KLBF. KLBF ini agak susah naik. Masih asingnya masih belum keluar ya. Jadi kemungkinan besar sektor medis masih akan unjuk gigi ya. Masih akan unjuk gigi dalam 2 minggu atau 1 minggu terakhir. Teman-teman harus selalu cek terus broker summary-nya. Kenapa? Karena saham untuk sektor farmasi ini paling cepat pergerakan bandarnya ya, bisa aja nanti dia keluar serentak ya. Nah ini ISG kemungkinan besar masih akan downtrend karena itu tadi ya, Garuda Indonesia masih harus ditolong oleh Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia BBRI. Itu saya informasinya saya dapat dari sekuritas ya yang saya pegang, salah satunya BNI Sekuritas. Oke, nah kemudian ini menarik ya teman-teman ya, yang tadi saya bilang Care sudah naik, Care belum naik, bandarnya masih akumulasi, sangat menarik nih. Care, tapi untuk SEM dia sudah naik, SEM sudah naik ya, SEM sudah naik, di sektor farmasi akan terus bergerak. Oke, nah itu aja teman-teman untuk pada hari ini, jangan lupa berburu saham BHMS ya, tanggal 7 ya, BHMS ya. Oke, nah itu aja, selamat malam semuanya, jangan lupa di like dan subscribe untuk dapat informasi terbaru dari saya dan grup sekuritas kami.